ada ada orang tua yang meninggal, mungkin bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, dan pada saat itu penghulu yang mau memandikan, yang mau menyelenggarakan jenazah itu ribut gitu. Mungkin kebiasaan di daerah tersebut bahwa yang memandikan itu adalah yang paling berhak, yaitu anak-anak keluarga kandung daripada bapak tersebut. Jadi si penghulu atau apa namanya kalau orang yang selalu suka menyelenggarakan jenazah ya, dia ribut, mana ini anak-anaknya, mereka lebih berhak untuk memandikan mayit ini, untuk menyelenggarakan. Anak-anaknya ngumpet semua di kamar, ayo mandiin, kami nggak bisa, kami nggak tahu caranya, semua pada nggak mau gitu. Kalian itu harus gitu. Nah, dari ini pelajaran buat kita yang mungkin kita masih hidup ya. Akankah kita mengalami hal tersebut di mana anak-anak, istri kita yang paling berhak untuk memandikan kita tidak mau melakukan hal tersebut karena tadi mungkin tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui dan sebagainya. Padahal Rasulullah sendiri berwasiat kepada istrinya, nanti kalau aku meninggal kamu yang mandiinnya gitu. Jadi memang paling berhak bagi seorang suami yang memandikan adalah istrinya. Bagi orang tua yang paling berhak adalah istri dan anak-anak, pasangan hidup dan anak-anaknya. Kalau anak-anak yang sejenis ya, misalnya ibu yang meninggal anak perempuan, bapak yang meninggal anak laki-laki. Tapi seorang istri dan suami itu boleh gitu memandikan gitu. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 9 ini kita mungkin sudah sama-sama mengerti bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan syadidan. Surat An-Nisa ini disebutkan wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Wahai manusia semua, termasuk kita-kita ini yang dipanggil, takutlah kamu. Ini peringatan yang keras yang diberikan oleh Al-Quran. Takutlah kamu kalian, hai manusia-manusia. Menurunkan fi khalfihim, ya, di belakang kamu nanti kelak adalah zuriatan di'afan, anak-anak yang lemah gitu, anak-anak yang lemah. Khaufu alaihim wa yattaqullaha wa yaquluna wa yaqulu min qaulan syadidan. Jadi takutlah kamu meninggalkan anak keturunan yang lemah, dan takutlah kamu di belakang kamu meninggalkan keturunan yang lemah, dan hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah. Artinya benar-benar ini kamu ikuti loh, takut loh gitu ya. Perhatikan betul kamu memiliki anak-anak yang lemah, dan katakanlah perkataan yang benar kepada mereka. Kesimpulan dari ayat ini adalah kita harus benar-benar di penghujung usia kita ini benar-benar memperhatikan apakah kita bakal meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Nauzubillah. Lemah itu bukan hanya lemah fisik ya, bukan lemah fisik malah, tetapi lemah ilmu, terutama ilmu agama. Lemah iman, ya, lemah iman. Dan kemudian juga mungkin lemah kesejahteraan ekonominya. Sementara kita selalu berpikir ini anak kerjanya apa, ini warisan buat anak gitu. Yang kita pikirkan adalah kesejahteraan. Bagaimana yang kita tinggalkan itu cukup membuat anak-anak kita kuat di bidang ilmu, di bidang ekonomi. Tapi bagaimana dengan keimanan anak-anak ini? Bagaimana dengan ilmu agama mereka gitu? Ilmu agama mereka ini yang harus betul-betul kita takut, harap-harap cemas. Nah, mumpung kita belum sampai finish ya di ujung usia ini yang harus kita tekankan.
ibunda kita, Bunda Hana, itu ribuan, mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun ya. Beliau adalah ibunya Maryam, ya, ibunya Maryam atau neneknya Nabi Isa alaihissalam, Bunda Hana itu. Beliau adalah wanita yang sangat cerdas, yang padahal beliau hidup ratusan tahun, ribuan mungkin ya tahun yang lalu, tetapi kecerdasannya itu mungkin bisa mengalahkan kita semua di sini. Di mana dia 70 tahun berdoa terus-menerus ingin memiliki anak, dan dia akhirnya diberi anak umur 90 tahun. Apa yang dia doakan di dalam surat Maryam ayat 35 ya. Di dalam surat Maryam ayat 35, apa doa dia ketika dia ingin sekali memiliki anak? Apakah dia ingin memiliki anak agar dia memiliki keturunan? Apakah dia ingin memiliki anak agar dia bisa ada yang nemenin selama di dunia? Atau kalau orang Jawa, nek punya anak kan nanti pas tua kita bisa mengandalkan hidup sama anak. Ada yang ngerawat, ada yang menjaga. Begitu biasanya orang-orang pengen punya anak. Tetapi Bunda Hana ini setiap kali dia berdoa, Robbi inni nazartu ma fi batni muharrar, inni nazartu laka fi batni muharraron wa taqabbal minni. Terus, apa yang didoakan? Ya Allah ya Robbi, aku bernazar ya Allah, sungguh-sungguh aku bernazar kepadamu, jika engkau memberiku anak, aku jadikan dia berkhidmat hanya kepadamu, mentauhidkan engkau dan membaktikan dirinya hanya kepadamu. Nah, ini Bunda Hana tahu sendiri bagaimana dia akan memiliki anak, sehingga anak ini akan dia wakafkan hanya kepada Allah, bukan untuk kepentingannya, bukan untuk supaya dia punya keturunan, bukan untuk supaya dia nanti ada yang menjaga dia dan sebagainya, tetapi dia hanya ingin mewakafkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terus yang berulang-ulang sampai akhirnya Allah kabulkan di usia dia berumur 90 tahun. Dengan sebuah keajaiban mukjizat dari Allah, dia memiliki anak gitu. Jadi ini anak yang benar-benar dia doakan untuk Allah, dan Allah menjawab doa dia. Anak ini benar-benar ketika dia dilahirkan, ternyata perempuan, tetap dia taruh di Baitul Maqdis gitu, untuk menjaga Baitullah gitu. Dan kemudian anak ini nggak sembarangan yang boleh mengasuhnya, benar-benar diundi, dicari benar-benar gitu, siapa yang bisa mengasuh anak ini gitu. Jadi nggak sembarangan, pendidikan itu ditaruh di mana aja, nggak dipikirkan benar siapa yang bisa mendidik anak ini. Akhirnya dia dididik oleh siapa? Imron ya. Itu yang Allah mengasuh dia, dikasih makan. Dari mana nih makanannya? Dari Allah. Zakaria, betul, makasih Bunda. Diasuh oleh Zakaria yang terbukti sangat soleh sekali. Nah, kenapa Bunda Hana ini menginginkan seperti itu? Punya anak benar-benar dia wakafkan kepada Allah. Ini kecerdasan Bunda Hana yang perlu kita perhatikan, bahwa ternyata anak itu bukan untuk dunia kita. Kalau cuma buat dunia kita, alangkah ruginya kita punya anak. Melahirkan sakit payah, bertaruh nyawa hanya untuk dunia yang sebentar lagi kita tinggalkan. Punya anak, mendidiknya aja, bapaknya sampai kalau kita ngomong kan digede-gedein, berkeringat darah membiayainya. Seorang ibu berdarah-darah membesarkannya, hamil, berat, wahnan ala wahnin, melahirkan, menyusui, semua nggak enak. Hamil itu bapak-bapak belum tahu, tidur telentang susah, miring susah, berdiri susah, duduk susah. Belum lagi kalau terkena sindrom hamil muda. Ada Bunda Widya.
Belum pernah, apalagi kalau hamil muda mabuk, itu rasanya hidup segan mati tak hendak gitu. Ya, kacau gitu. Wah, suami itu nggak indah lagi. Betul, kalau saya begitu 3 bulan pertama itu, kirain udah selesai 3 bulan, yang lewat masa mabuknya ternyata tadi berat, bertambah berat, lapar terus, tapi kalau makan badan tambah gemuk gitu ya. Belum ada masalah-masalah. Kalau hanya untuk itu kita melahirkan, rugi banget gitu. Untuk dunia kita, oh nanti kalau sudah besar kan kasihan loh dia, anaknya nggak ada, siapa yang ngurus dia, kasihan loh dia nggak punya anak, nanti siapa, kita udah nggak bisa nyari duit, siapa yang mau ngasih duit. Kalau ada orang tua yang berpikiran nanti kalau sudah besar anak saya akan membalas jasa saya dengan memberi saya nafkah, saya udah nggak bisa cari uang lagi, itu dipastikan orang tua tersebut akan menderita. Nungguin kiriman dari anak gitu kan, belum dapat gitu. Aduh, itu paling nggak enak, minta ke anaknya paling nggak enak. Apalagi nanti anak, Le aku mau ini, mau ikut arisan, ibu anakku aja belum bayar SPP. Biasa dulu keluarganya duluan yang diituin ya. Itu misalnya, kadang-kadang saya sedih juga. Aduh, di mana nak? Saya nanya sama anak saya nomor 2, lagi jalan-jalan mah sama ini anak-anaknya sama keluarganya. Saya bilang sama suaminya, "Mbok ngajak ya." Gitu. Cuma nungguin ngajak, itu rasanya sedih banget gitu. Jadi kalau cuma itu rugi banget. Rugi banget kita punya anak untuk itu. Ada cerita tetangga saya, dia dari dulu sering cerita anaknya itu berprestasi. Anaknya tuh berprestasi, anak saya 1 ming peneran, dia bilang gitu. Prestasi, sekarang kerja di Aceh di minyak, di PT Harun. Gajinya dolar. Anak saya tuh gajinya dolar. Tapi setelah menikah katanya, susah banget ngirim uang. Saya bilang, Le, aku pengen umroh. Iya Mbok, nanti tak kirim. Akhirnya lama dikirim. Terus dia bawa dolarnya ke saya. Ini cukup nggak buat umroh? Saya hitung, ini baru 10 juta, nggak cukup, saya bilang gitu. Oh ya udah, saya tak nyapu halaman orang, barangkali nanti lama-lama terkumpul. Padahal anaknya hebat gitu. Gimana nggak nangis? Nangisnya itu orang tua tuh udah bukan nangis air mata lagi, nangis ke dalam. Karena apa? Karena kita mengharapkan dari anak. Yang salah siapa? Kita mengharapkan dunia kita dari anak, adanya kita hanya akan menangis ke dalam gitu. Kalau teman-teman saya bilang air mata tuh udah nggak keluar, nangis ke dalam gitu. Nah sebenarnya inilah yang salah dari kita mengharapkan dunia dari anak karena kita sudah membesarkan, sudah melahirkan dan sebagainya. Dunia itu cuma sebentar, kecil, murah, remeh-temeh. Itu intinya dunia itu. Kita ini andalkan tua kita itu kepada Allah gitu. Serahkan kita itu, ya Allah, pokoknya asal ada Engkau ya, asal bersamamu selesai semua masalah gitu. Ya, selesai semua masalah, bukan mengandalkan anak. Lalu untuk apa anak? Kembali lagi kita kepada Bunda Hana tadi, bahwa anak itu kita wakafkan kepada Allah supaya apa? Anak itu gunanya ketika kita sudah meninggal dunia akan ada transferan pahala yang terus menerus dari anak. Masya Allah, ini yang kita inginkan dari jerih payah kita membesarkannya, mendidiknya, melahirkannya, membiayainya adalah apa? Transferan saat kita sudah tidak mampu lagi menambah amal ibadah, tetapi ibadah kita akan terus bertambah dari apa? Dari bacaan Al-Qur'annya. Karena tidak ada satu huruf Al-Qur'an pun yang meleset dibaca oleh seorang anak kecuali untuk orang tuanya mengalir terus. Sehingga nanti di kuburan juga mungkin bisa ngobrol, loh kenapa kuburanmu terang benderang? Kan kamu dulu bareng sama saya terus, tapi kuburanmu kok mewah banget kan? Ya aku dapat transferan pahala terus dari anak. Bahkan sebuah hadis dikatakan bahwa seorang orang tua yang hampir masuk neraka
karena amalnya cuma sedikit, tiba-tiba amalnya menjadi berat dan dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kan amalku cuma segini. Kita kan minta dipertunjukkan amal kita cuma segini. Kenapa tiba-tiba amal kebaikan jadi berat? Itu loh, lewat istighfarnya anak-anakmu, lewat amalan-amalan anakmu di dunia itu, sehingga kamu sekarang boleh bisa masuk ke dalam surga. Ternyata anak yang soleh itu bisa memberi syafaat kepada kita untuk bisa masuk surga gitu. Ini yang perlu benar-benar kita perhatikan kepada anak. Kira-kira, karena kita nggak mungkin pede dengan amalan kita masuk surga sendiri. Siapa yang bisa, aku pasti masuk surga karena aku rajin pengajian, aku rajin sholat tahajud, aku rajin puasa. Siapa yang menjamin amalmu diterima oleh Allah gitu. Sehingga apa? Tadi kita butuh syafaat-syafaat yang banyak, terutama dari anak kita yang sudah diperbolehkan atas izin Allah, seorang anak yang soleh bisa memberi syafaat kepada orang tua. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak itu. Kebutuhannya adalah kebutuhan akhirat kita. Ingat lagi di dalam surat Al-Baqarah 133 itu. Ketika Nabi Yakub alaihi salam, izhadara Yakub maut, izhadara Yakubal maut, ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia gitu. Am kuntum syuhada gitu, depannya am kuntum syuhada. Apakah kamu menyaksikan semua ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia gitu. Waktu saya searching itu, Nabi Yakub meninggal dunia, berbicara pada anaknya, keluar apa? Ayat-ayat Babel. Ternyata di Babel tuh ada ceritanya hampir sama dengan yang ada di Al-Quran. Ketika beliau mau meninggal dunia, dia kumpulin anak-anaknya 12 kan. Anak-anaknya dikumpulin semua. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub? Apakah takut anak-anaknya nanti berkelahi? Apakah takut anak-anaknya nggak bisa makan? Apakah ketika dikumpulkan itu Nabi Yakub ingin membagi-bagi warisan gitu? Kita biasanya ngumpulin anak-anak itu untuk bagi-bagi warisan. Ternyata bukan. Nabi Yakub saat itu minta jaminan oleh anak-anaknya, minta jaminan, minta perjanjian dengan anak-anaknya, karena sebelum dia meninggal, detik-detik dia meninggal, dia begitu khawatir. Apa yang ditanya kepada anak-anaknya? Man ta'buduna min ba'di gitu ya. Ma ta'budu min ba'di. Hai anak-anakku ya, qala ibnihi. Mereka berkata Nabi Yakub kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Begitu dia ingin minta jaminan, dia takut tahu anak-anaknya nanti jadi musyrik, jadi berpindah agama, jadi ateis, sehingga dia begitu ketakutannya. Padahal gimana sih seorang nabi mendidik anak-anaknya udah pasti bagus banget. Itu pun dia masih minta jaminan pada anak-anaknya. Apa yang akan kamu sembah setelah kematianku? Anak-anaknya tuh udah ngefans banget sama bapaknya kan. Yaitu tadi bagaimana anak itu ngefans sama orang tuanya, sehingga tadi orang tuanya akan diikuti apapun yang dikatakan. Itu penting banget, anak ngefans sama orang tuanya, bukan ngefans sama artis, bukan ngefans sama ulama itu, tapi justru orang tuanya dulu yang dia ngefans. Karena apa yang terdekat kan. Apa yang kamu akan sembah setelah kematianmu? Anak-anaknya menjawab, lu bareng-bareng jawab. Na'budu, aku akan menyembah ilahaka. Nih, bedanya orang yang ngefans tuh, dia bukan bilang aku akan menyembah Allah, bukan. Aku akan menyembah Tuhanmu, Bapakku gitu. Tuhanmu yang kamu sembah, aku akan menyembah Tuhanmu. Ini kan benar-benar bahwa dia akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub. Na'budu ilahaka wa ila abaika, dan menyembah Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, Ishak. Wa nahnu muslimun, kami akan orang-orang yang berserah diri, atau kami akan menjadi Islam.
Nah, ayat ini juga untuk membantah bahwa Nabi Yakub agama Yahudi bukan, dia agama Islam Muslimun gitu ya. Kami akan menyerahkan diri gitu. Nah, ini penting banget jaminan dari anak-anak bahwa kamu akan menyembah siapa. Kita nggak tahu setelah mati, barangkali dia kawin dengan orang-orang yang bukan agama kita. Barangkali dia bagaimana berubah pergaulannya, jadi gimana. Nah, ini yang perlu kita bentuk dulu anak-anak kita sebelum kita meninggal menjadi pribadi-pribadi yang tidak lemah tadi. Tidak lemah imannya, gampang tergoda, ya. Keren. Gampang tergoda, bukan juga lemah ilmu agamanya, sehingga tadi nggak kaget ketika bagaimana mentalkinkan bapaknya mau meninggal. Coba ada waktu saya sakit di Sarjito, saya sakit parah, tiba-tiba ada orang dari kamar sebelah, di sini ada ini nggak yang bisa menalkinkan bapak saya. Terus saya yang ditanyain, kenapa nggak kamu talkinkan sendiri? Nggak bisa sayang. Akhirnya Allah beri kekuatan saya bisa menalkinkan, membimbing dan sebagainya. Coba bagaimana kalau nggak ada? Karena pada saat kita mati itu, kita sebelum meninggal sakaratul maut itu, kita akan digoda oleh setan gitu, supaya kita mengkufurkan Allah, supaya murtad gitu. Nah, kita perlu orang yang membantu kita untuk bisa kita terus fokus kepada Allah. Nah, bagaimana kalau anak-anak kita yang selama ini nggak pernah kita ajarkan ilmu agama gitu, menalkinkan malah bingung, malah dia sibuk buka Google atau malah sibuk malah main HP gitu. Karena zaman sekarang kan HP nggak bisa lepas. Pada saat kita sakaratul maut dia main HP, gimana coba? Nah, hanya orang-orang yang sudah terdidik imannya bahwa kamu adalah nanti kalau kita sudah meninggal ini. Belum lagi coba yang bagi-bagi warisan sampai orang tuanya juga dibunuh, sampai adik kakak berantem. Itu karena apa? Kita tidak meninggalkan ilmu agama kepada dia, bahwa warisan itu memang sudah ada aturannya, udah pasrah aja kita. Kalau kita sudah mengajarkan kepada anak, nanti kamu bagi sesuai ilmu waris agama ya, kita tidur meninggal dengan tenang kok, gak mungkin berantem. Tapi karena kita tidak pernah berpikir bahwa warisan itu setelah kematian kita itu adalah hak ahli waris, kita ribut ketika hidup ini, bagi-bagi ini segala macam, mana yang kita sayangi lebih banyak, mana yang ini itu kan akhirnya pas kita hidup aman-aman aja, pas kita mati ribut mereka ya gitu. Jadi semua itu kembalikan aja pada aturan-aturan agama, selamat kita kok gitu, selamat kita kok. Nah itu, jadi kita ini itu aja, bagaimana kita bisa meninggalkan anak-anak yang kuat, yang kelak akan menolong akhirat kita. Dunia kita serahkan sama Allah. Selagi Allah masih memberi kita nafas, di situ ada rezekinya. Barangkali kita pernah lihat orang meninggal cuma minum air sesendok gitu, ya itu rezeki dia. Rezeki itu akan habis saat kita dicabut nyawanya. Rezeki kita yang tuh sudah ditakar oleh Allah ribuan tahun sebelum kita diciptakan, dan akan habis saat Allah mencabut nyawa kita. Selesai itu. Makanya pada terakhir-akhir kita minumnya tinggal sedikit, ya itu kan rezekinya tinggal sedikit. Nggak usah kita mengandalkan anak-anak dan sebagainya. Kita hanya akan dapat kecewa, kok anak-anak nggak nelpon kita ya, kok anak-anak nggak memperhatikan kita ya, kok anak-anak nggak ngirim. Adanya akan sedih masuk ke dalam air matanya, dan kasihan anak-anaknya menjadi anak-anak yang apa ya, kalau Allah gambaran Allah tuh ada di seorang orang tua. Kamu bikin senyum orang tuamu, Allah tersenyum. Kamu bikin marah orang tuamu, Allah marah. Kamu bikin orang tuamu sedih, Allah sedih. Kan kasihan anaknya gitu. Gara-gara kita baperan, gara-gara kita tidak mengerti bahwa kita itu menyerahkan diri kita kepada Allah, akhirnya anak-anak menjadi kehilangan keberkahan demi keberkahan. Pokoknya bagaimana anak-anak kita terima aja kalau di dunia tuh anak begini, mah aku nggak bisa datang, ya gitu ya. Kayak apa? Mungkin kalau kita itu nggak baperan bahwa kita itu
bahwa anak itu bukan untuk kebutuhan dunia kita, mungkin tidak akan ada film Bila Ibu Tiada gitu. Benar? Jika yang mungkin nggak tercipta tuh film itu. Bila esok ibu tiada, yang seorang ibu kesepian, mengharap diantar anak, mengharap gini-gini dan sebagainya, itu mungkin nggak tercipta gitu. Karena orang tua memang harus mengerti bahwa anak-anak juga paling punya kesibukan dan sebagainya. Cuma satu hal, kalau kita menghadapi nanti anak-anak yang seperti itu gitu, caranya supaya nggak baper, kok anak nggak perhatiin, kok nggak anak, ya nggak usah harus punya keluarga, anak-anak masih kecil, masih muda juga ini, kalau diajak kita makan, nah ayo kita makan bareng-bareng, makan loh yang kita ajak, kita pergi keluar makan, enggak mah aku sibuk gini-gini, sebentar lagi telepon sama temennya, ayo nobar yuk, pasti langsung berangkat, ayo gitu, nggak usah baper gitu. Karena satu hal, hiburan sebagai orang tua ya, Rasulullah mengatakan biru abaakum tadbiru abnaakum, tadbiru abnaakum, baik kamu sama orang tuamu, anak-anakmu baik sama kamu. Itu aja parenting dari Rasulullah itu. Gak usah pakai ilmu sana sini sana, repot kita. Kata ahli ini begini, kata ahli ini begini. Kita mempraktekinnya juga susah. Jangan bilang jangan. Oh gimana coba, anak udah mau jatuh kita bilang jangan. Repot kita. Cukup kita baik kita sama orang tua kita, maka anak-anak kita baik sama kita. Berarti kalau kita ada masalah dengan anak-anak, perhatikan barangkali kita pernah mengecewakan orang tua kita. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ketua. Alhamdulillah, untuk Ustazah. Barangkali ada yang tanya? Melengkapi. Belum ada yang bahas es teh katanya. Alhamdulillah, banyak pesan moral kepada kita semua, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, bagaimana kita harus menyiapkan anak-anak untuk nafsunya kita di akhirat nanti. Nggak bisa. Akan menyelamatkan kita. Nggak bisa juga, Nek.